Setelah Yao Xi pergi, Qin Yichen juga menutup pintu dengan lembut. Setelah binatang kecil itu memakan spesies roh mutan, dia tertidur di pelukannya. Melihat binatang kecil ini, Qin Yichen juga menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bahkan dengan pengalamannya, sampai sekarang, dia belum menemukan binatang iblis seperti apa yang dimiliki hewan kecil ini. Di awal Polycrystal Square, kuali hitam berkaki 9 yang hanya digunakan oleh pengorbanan kuno dibuka di Spirit Crystal bintang terbang, dan hewan kecil ini merangkak keluar dari kuali hitam berkaki 9. Untuk itu, banyak orang menganggapnya tidak menyenangkan. Namun, selama periode waktu ini, meskipun Qin Yichen sangat mendebarkan, hewan kecil ini telah membantunya keluar dari bahaya beberapa kali. Selain itu, ia juga menemukan bahwa Little Brat asli yang suram dan membosankan menjadi semakin lucu. Rambut di tubuhnya juga berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Melalui rambut-rambut itu, dia samar-samar bisa melihat beberapa armor bersisik berkedip dengan warna kristal. Di atas kepalanya, 2 tanduk rusa bahkan lebih terlihat. Hal kecil ini, setelah pemeriksaan kecil, dia menemukan bahwa binatang kecil itu sama sekali tidak mengubah sesuatu karena dia memakan roh mutan, dan dia membiarkannya berbaring di pelukannya. Kemudian, Qin Yichen juga mengeluarkan batu yang dia beli kembali karena binatang itu terbuka. Setelah pemeriksaan yang cermat, alis Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi sedikit berkerut. Batu ini terlalu biasa, hampir sama dengan kerikil yang diambil secara acak di gunung. Setelah sedikit mengeluh, pikiran Qin Yichen bergerak, dan cahaya kemasan menyebar di matanya, yang sebenarnya memicu teknik pompa secara langsung. Di bawah pengamatan teknik pompa, Qin Yichen akhirnya menemukan sesuatu yang salah. Di dalam kerikil, suhu batu sangat dingin, dan bahkan kesadaran ilahi yang telah disusupinya tampak membeku. Sepertinya pria itu tidak melebih-lebihkan. Menyadari adegan ini, Qin Yichen juga senang. Saat berikutnya, telapak tangan Qin Yichen diselimuti semacam sinar kemasan, dan kemudian gerakan tangannya selanjutnya adalah memotong kerikil yang tampaknya tidak dapat dibedakan dari bebatuan biasa di permukaan. Begitu pisau tangannya menyentuh batu, Qin Yichen hanya bisa berbisik. Pada saat ini, dia terkejut menemukan bahwa kekerasan benda ini jauh di luar imajinasinya. Dengan kekuatannya saat ini, daging pembangkit tenaga suci biasa dapat dengan mudah terkoyak, dan ketika dia mengenai batu kecil ini, dia merasa sulit untuk dipotong. Tentu saja, di luar kebiasaan, Qin Yichen berbisik di dalam hatinya, seberkas True Origin mengembun di ujung jarinya, dan akhirnya berubah menjadi pedang pendek yang tajam. Kemudian, memegang pisau pendek kental True Origin, dia dengan hati-hati memasukkan ke permukaan kerikil. Hai, dengan munculnya retakan, hawa dingin tiba-tiba meresap darinya. Di bawah dingin ini, Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi tidur siang. Segera, dia tidak ragu lagi. Dengan gerakannya yang hati-hati, potongan-potongan kerikil itu perlahan terkelupas. Sekitar lebih dari 1/4 jam yang lalu dia baru saja membuang semua kerikil. Melihat mutiara putih yang muncul di depannya, Qin Yichen tidak bisa menahan ekstasi di matanya. Lingzu langit dan bumi, Qin Yichen menekan keterkejutan di hatinya, dan saat berikutnya, tanpa ragu sedikit pun, adalah memberikan mutiara ke cincin itu. Karena binatang kecil di pelukannya, seolah-olah dia memperhatikan sesuatu, membalikkan tubuhnya sedikit. Manik roh langit dan bumi yang lahir dari tanah dingin ekstrim jelas merupakan hal yang langka bagi Lu Linghan, yang lahir dengan urat yin, jika dia dimakan oleh binatang kecil ini dan ingin mencari yang lain, tapi itu sulit. Saat mutiara disingkirkan, udara dingin di ruangan itu perlahan menghilang. Yah, saatnya menjelaskan dengan Yao Sun. Setelah mengemas manik-manik roh langit dan bumi, suasana hati Qin Yichen sangat baik. Memikirkan kesalahpahaman Yao Sun, dia merasa perlu menjelaskannya. Di aula rumah terpencil ini, Yao Sun duduk santai di atas kepalanya, tapi wajahnya penuh senyuman. Melihat penampilannya, para penjaga di samping juga sedikit bingung, tapi mereka sudah lama tidak melihat Yao Sun begitu bahagia. Apakah ada hal yang baik? Paman Yao Sun, Qin Yichen berbisik di depan pintu aula. Ah, Tuan Qin ada di sini? Ayo, silakan duduk di dalam. Mendengar suara ini, seringai di wajah Yao Sun hanya sedikit menyatu, dan dia segera berdiri dan tertawa. Melihat sikap Yao Sun, Qin Yichen tidak bisa menahan kedutan. Dia selalu bisa merasakan bahwa yang terakhir sepertinya memiliki sesuatu yang lain di matanya. Paman Yao Sun, kamu mungkin salah paham. Qin Yichen hanya tersenyum pahit setelah para penjaga di Yao Sun memberi isyarat keberangkatan aula. Oh, tidak apa-apa, aku tidak berpikir sama sekali. Suara Qin Yichen belum jatuh, dan Yao Sun melambaikan tangannya dan berkata, aku hanya bertanya tentang anakmu. Paman Yao Sun sangat tercerahkan. Melihat ini, Qin Yichen hanya bisa berkata dengan senyum pahit. Haha, selama suaminya tidak membenci putrinya, aku pasti tidak akan menentangnya. Yao Sun tertawa terbahak-bahak, makna kata-katanya juga mulai diluruskan. Ketika saya mendengar ini, Qin Yichen tidak bisa menahan ekspresi malu di wajahnya. Dia tidak bisa diam-diam berpikir, jika Anda memahami identitas saya, bukankah Anda akan sangat ingin mendorong putri ke diri Anda sendiri?
Hai. Ketika Qin Yichen tidak tahu bagaimana menghadapi lelucon Yao Sun, ada tweet keras di luar rumah. Patriark, Penatua telah kembali. Pada saat yang sama, suara bersemangat terdengar dari luar aula. Mendengar suara ini, Qin Yichen dan Yao Sun saling memandang. Keduanya berjalan cepat menuju luar. Begitu mereka keluar dari aula, mereka melihat Yao melangkah ke sisi ini. Tan. Saat melihat Qin Yichen, Yao Zong langsung memberikan hadiah kepadanya, kata. Melihat gerakannya, Yao Sun dan banyak penjaga di luar aula sedikit terkejut. Mereka sangat menghormati Qin Yichen, bukan hanya karena saya mendengar bahwa dia adalah teman penatua Yao Zong, yang juga membantu keluarga mereka. Namun, Yao Zong, salah satu dari 10 tetua agung Yao Zong, juga merawat Qin Yichen. Agak mengejutkan untuk menjadi sangat berbakat. Penatua obat, saya pikir Anda melupakan saya. Melihat ini membawanya ke klan obat bius. Dia memainkan berat obat yang hilang secara langsung. Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Namun, dalam suaranya, tidak ada kesalahan. Bagaimanapun, yang terakhir tidak ada dalam keluarga selama beberapa dekade. Keluarga telah mengalami perubahan seperti itu, dan dia harus melakukan banyak hal.